Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semua, selamat datang di channel YouTube-nya Mama Sul. Di sini Mama Sul mau ngucapin terima kasih buat bunda-bunda teman-teman yang sudah mau subscribe mampir ke channel YouTube-nya Mama Sul, sudah like, komen, dan nonton videonya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan semoga bunda-bunda juga selalu bahagia, sehat, sejahtera, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya bunda, ini kita sudah masuk di awal bulan Februari. Berarti waktunya bagi ibu-ibu rumah tangga untuk melakukan budgeting. Adakah bunda-bunda di sana yang gajiannya itu di awal bulan, berarti samaan dengan Mama Sul ya. Dan bagi bunda-bunda yang belum bikin budgeting, yuk bikin budgeting bareng-bareng Mama Sul. Jadi di video kali ini Mama Sul mau sharing lagi mengenai budgeting Mama Sul di bulan Februari 2022. Tapi sebelumnya Mama Sul mau review dulu secara keseluruhan untuk pengeluaran di Januari 2022. Dan ternyata alhamdulillah semuanya terpakai kecuali untuk uang gas dan sisa belanja bulanan minggu keempat. Dan alhamdulillah meskipun di bulan kemarin banyak pengeluaran yang tak terduga, tapi masih bisa dihandle dengan baik. Baiklah, ini Mama Sul mulai untuk budgeting di bulan Februari. Yang pertama, seperti biasa kita menuliskan dulu pendapatan di bulan ini. Alhamdulillah Papa Sul kemarin mengirimkan sebesar 6.500.000 dan di sini mohon sekali untuk tidak melihat nominalnya ya, karena setiap kebutuhan atau pengeluaran di rumah tangga setiap orang itu pasti berbeda. Jadi mungkin bisa dilihat aja untuk cara mengaturnya. Dan sekali lagi di sini Mama Sul sama sekali tidak ada niatan untuk pamer ataupun yang lainnya ya. Jadi ini Mama Sul murni hanya untuk sharing bagaimana caranya memanage atau melakukan budgeting di setiap bulannya. Dari 6.500.000 yang diberikan Papa Sul, ini Mama Sul bagi ke dalam beberapa pos yang mungkin ini sama seperti bulan kemarin, tapi nanti juga ada sedikit perbedaan. Nah, yang pertama ini untuk saving atau untuk tabungan, ini ada untuk tabungan utamanya 500.000 dan daruratnya 250.000. Kemudian untuk dana investasi yang pertama adalah cicilan rumah. Ini Mama Sul masukkan ke investasi ya, karena ada bentuknya gitu. Sebesar 2 juta. Kemudian untuk sedekah ini 200.000 dan dana pendidikan untuk Sultan sebesar 170.000. Itu Mama Sul buat dalam bentuk tabungan emas. Jadi untuk investasinya totalnya sebesar 2.370.000. Kemudian ada lagi untuk pos kewajiban. Ini adalah beberapa kewajiban yang harus Mama Sul bayarkan setiap bulan. Yang pertama adalah listrik. Untuk bulan kemarin ini masih sisa juga sih 257.000, tapi itu nanti masuknya di Shopee dan itu kayaknya buat Mama Sul jajan deh kalau bulan kemarin. Nah, kemudian untuk wifi-nya sama 345, untuk bayar sekolah Sultan 65.000, iuran RT 45.000, arisan di RT-an di kantor dan ada online itu ada 360.000. Selanjutnya ini ada pos untuk kebutuhan, dan kebutuhan ini nanti dibagi dalam beberapa item. Jadi untuk kebutuhan ini ada perubahan dengan yang bulan lalu. Di sini sudah tidak ada untuk biaya imunisasi Sultan, dan tapi karena berasnya sudah habis, jadi di sini Mama Sul tambahin untuk item beli beras. Jadi berasnya terpisah ya, bukan dari belanja mingguan atau belanja bulanan. Dan bulan ini juga Mama Sul tambahkan biaya untuk ganti oli motor.
Jadi untuk kebutuhan bulanan masih sama 200.000, kemudian mingguan juga masih sama, ada bensin juga sama, susunya sama, kemudian galon ini 80.000, gasnya 20.000, lalu ada popok ini 200.000, pijatnya Sultan 50.000, pulsa 50.000, yang tak terduga ini 200.000 dan ganti olinya 100.000, dan totalnya ada 2.050.000. Setelah anggarannya udah selesai, ini tinggal di total aja ya. Jadi pendapatan 6.500.000 dikurangi 750, 2.370, 1.115, dan 2.050.000, ini sisanya adalah 215.000. Kemudian untuk pendapatan dari Mama Sul sendiri ya, ini juga udah ada pos-posnya sebenarnya. Jadi yang pertama ini untuk membayar pengasuhnya Sultan, yang kedua untuk asuransinya Mama Sul, lalu ada sinking funds, dan sisanya nanti bisa untuk tabungan, kemudian dana darurat, dan juga untuk memberi ke orang tua. Jadi kalau untuk pengasuh ini masih sama, setiap bulannya itu 1 juta. Kemudian ini asuransi jiwanya ini ada 300.000, ini udah auto debit. Kemudian untuk sinking fundnya 700.000 dan sisanya tinggal dibagi-bagi aja. Dan jangan lupa kalau kita sudah mengatur anggaran sedemikian rupa, kita juga harus membuat yang namanya budget review. Karena kalau misalkan kita hanya mengatur aja kemudian dipos-posin udah, tapi tidak ada rekapan untuk pengeluaran kita setiap bulan, itu nanti juga kita akan bingung juga nih bahan apa yang akan kita pakai untuk perbaikan di bulan selanjutnya. Jadi istilahnya pengeluaran kita itu akan lebih terkontrol lagi, dan kita bisa mengevaluasi mana aja yang perlu kita perbaiki. Untuk budget review ini, kolom yang pertama ini Mama Sul tulis budget, kemudian anggaran awalnya itu berapa, kemudian ada aktual, itu berarti kepakainya berapa dan sisanya berapa gitu ya. Nah ini Mama Sul akan sedikit cerita mengenai belanja mingguan yang menurut Mama Sul ini itu banyak banget gitu ya, karena memang di rumah itu hanya ada Mama Sul dan Sultan. Kan karena Mama Sul itu bekerja, jadi kadang itu nggak sempet buat masak. Yang penting itu Sultan tuh udah ada makanan untuk dibawa ke pengasuh. Nah kalau Mama Sul itu kayak ya udahlah seadanya, kalau nggak sempet makan ya berarti Mama Sul bakal pergi di luar gitu. Jadi memang anggarannya ini agak banyak, apalagi nanti mungkin dalam sebulan itu Papa Sul pulang, berarti kan otomatis untuk jaga-jaga juga. Nah alhamdulillah semuanya udah selesai. Ini Mama Sul rapihkan dulu, dihapus-hapusin tulisan pensilnya. Jadi kalau Mama Sul nulis di video ini itu Mama Sul tulis dulu pakai pensil supaya nanti lancar aja gitu nulisnya. Dan untuk dana sinking fund sendiri, karena waktu itu udah ada video sinking fund ya, jadi setiap bulan sinking fund Mama Sul itu ada 700.000. Kemudian saatnya ini adalah part yang paling menyenangkan buat Mama Sul, yaitu masukin uang ke posnya masing-masing di dompet pintar ini ya. Jadi ini tadi udah disesuaikan untuk anggarannya di setiap bulan. Semoga nanti ini bisa sesuai dan tidak over budget lagi, karena di bulan Februari ini juga tidak ada liburan kayak kemarin di liburan akhir tahun dan awal tahun. Semoga ini bisa lebih
terkontrol, syukur-syukur nanti bisa lebih gitu. Dan untuk bunda-bunda di luar sana yang belum melakukan budgeting, jangan lupa yuk kita mulai budgeting anggaran rumah tangga ini sedini mungkin gitu ya. Karena dengan keuangan yang sehat, pasti rumah tangga kita akan lebih harmonis insya Allah. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu konsisten. Memang konsisten itu adalah sesuatu hal yang menurut Mama Sul itu juga berat gitu ya. Karena Mama Sul sendiri juga sebenarnya orangnya itu agak bosenan gitu ya, susah banget konsisten. Tapi dalam mengatur anggaran ini, kita sebaiknya konsisten dengan apa yang sudah kita tulis dan kita atur. Karena sebaik apapun kita mengatur, tapi kalau kita tidak konsisten dengan apa yang sudah kita rencanakan, tentu saja semuanya itu menjadi kurang bagus atau nanti menjadi tidak lancar. Nah kemudian ini tadi ada sisa gitu ya dari Mama Sul ambil ATM. Ini Mama Sul ada challenge untuk mengumpulkan uang 2 juta. Nah kemarin ini sempat kepake karena over budget. Jadi kemudian Mama Sul ganti untuk yang kemarin, tadi udah nyampe ke 600.000 gitu ya. Terus ini Mama Sul tambahin lagi 100.000, jadi nominalnya nanti menjadi 700.000. Jadi selain ini tuh saving challenge, tapi itu kadang berguna buat dana darurat. Jadi kalau kita nggak mau pakai uang yang buat darurat yang udah di awal direncanain, Mama Sul pakai yang ini gitu. Terus ini Mama Sul juga ada tabungan receh. Jadi Mama Sul tuh sempet kayak lihat YouTube gitu ya, di channelnya siapa gitu, Mama Sul lupa, mengenai the power of receh. Jadi kita jangan sepelekan uang recehan-recehan ini karena suatu saat itu pasti akan berguna. Ini Mama Sul bagi jadi 3. Yang pertama itu recehan yang 500, kemudian ada yang koin 1000, dan sisanya itu yang 200 sama 100 rupiah gitu. Jadi uang-uang receh yang sisa-sisa pembelian jajan atau apa gitu ya, Mama Sul itu kadang simpan dulu nih. Nanti pas sebulan itu Mama Sul baru masukin ke celengan-celengan ini. Kayak gini tuh menurut Mama Sul itu bikin hati seneng juga loh. Jadi kalau misalkan kita menabung itu kan kayak investasi juga buat masa depan. Dan secara mental gitu ya, Mama Sul tuh jadi kayak merasa lebih aman karena ada tabungan walaupun gak seberapa. Nah tadi Mama Sul siapin juga sticky notes untuk mencatat pengeluaran yang sifatnya itu harian. Terus Mama Sul juga tandai untuk pengeluaran yang sudah Mama Sul bagi ke dompet pintar, sama yang udah dibayarin juga ya. Oke, sampai di sini dulu videonya Mama Sul. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum.